Gue ngebangun personal branding di YouTube, di Instagram, di TikTok, dan gue sukses di semua platform ngebangun personal branding. Dan kalau misalkan gue ditanya, Bang, gimana sih teknik biar gue nggak pernah kehabisan ide buat konten? Bukan nggak kehabisan doang, tapi bahkan ide yang gue hasilin itu pasti bakal selalu viral dan bikin channel gue meledak subscriber, follower, atau apapun itu yang lo sebut. Audience lah intinya. Gue bakal spill semua tekniknya dalam video kali ini. Oke, gimana sih caranya biar kita bisa bikin konten terus-terusan dan gak kehabisan topik bahkan? Teknik ini, itu gue sebut sebagai problems and dream. Oke, ini adalah teknik yang gue gunakan untuk menumbuhkan audience dari personal branding gue di YouTube dari 0 subscriber jadi 50.000 subscriber dalam waktu 1 tahun tanpa komitmen editing yang banyak, tanpa komitmen script yang banyak. Intinya, gue paling satu video cuma ngabisin waktu 30 menitan buat bikin videonya. Which mean itu cuman mikirin bentar doang aja apa yang mau gue bahas, gue impromptu selama ngebahas, dan gue edit seminim mungkin. Oke, jadi ini yang gue pakai, problem and dream. Bang, apa sih itu problem and dream? Mari kita balik sedikit ke dalam personal branding. Setiap dari kita yang bikin personal branding, kayaknya kita tahu deh, apa sih itu personal branding, atau bahkan apa sih itu branding. Oke, kita bikin konten di media sosial. Ini adalah konten yang kita bikin. Konten ini tuh macam-macam. Bisa mungkin lo bikin konten di YouTube, bisa mungkin di TikTok, bisa mungkin di Instagram, atau di manapun itu. Lalu ada kita di sini sebagai si pembuat kontennya. Kita ini itu bisa jadi kita gitu kan, atau mungkin kita mengatasnamakan bisnis kita. Oke, whoever is that. Intinya siapapun itu, mau lo personal branding atau branding. Oke, and then konten ini tuh ditujukannya buat siapa sih bang? Konten ini itu ditujukan bagi seseorang yang ada di media sosial. Orang-orang ribet banget, sering nyebut mereka sebagai audience. Oke, gue lebih suka nyebutnya sebagai si penerima konten atau siapapun yang cocok buat nonton konten kita. That's it. Nah, kuncinya adalah gue pengen nanya ke lo, siapapun yang nerima konten ini manusia bukan? Manusia dong pasti. Oke, manusia pasti. Nah, karena mereka manusia, maka yang bakal gue gunakan di sini adalah prinsip dari kemanusiaan. Tapi gue nggak bilang tentang kemakmuran kemanusiaan. Yang gue bakal bilang adalah prinsip kemanusiaan itu berarti kita menggunakan keinginan dia sebagai seorang manusia, sebagai ide kita. Biar gue ulang ya, dia adalah manusia, maka dia punya keinginan. Orang yang nonton konten kita punya keinginan. Keinginan dia itu bisa dibedakan menjadi 2 kategori. Kategori pertama adalah mendapatkan sesuatu, atau gue bisa bilang mendapat impian dia. Yang kedua, itu adalah menyelesaikan masalah dia. Jadi, orang di luar sana itu cuman beroperasi berdasarkan 2 hal. Menyelesaikan masalahnya atau mendapatkan impian. Misalkan, gue adalah seorang psikolog bang, yang pengen bikin konten personal branding untuk convert ke dalam penjualan ke klinik gue bang. Jadi gue pengen pakai personal branding gue tuh untuk marketingin klinik gue. Jadi kalau mereka tertarik, mereka bisa konsul langsung ke klinik gue. Nah bang, gimana nih bang caranya? Kan lo pernah bilang bikin konten di YouTube itu lumayan efektif gitu kan bang. Oke, caranya gini. Audiens yang bakal lo layanin, tolong lo bedah dulu jadi 2 kolom. Tadi spreadsheet di kertas. Bikin kolom mendapat impian, bikin kolom menyelesaikan masalah. Mari kita langsung bikin. Oke, di sini adalah masalah. Di sini itu adalah impian. Nah, masalah apa sih yang sering banget audiens lo itu alamin sebagai seorang psikolog? Misalkan, kita bisa bilang kayak, audiens gue itu bang, mereka sering banget anxiety bang. Oke, mereka sering anxiety. Terus apa lagi? Banyak juga bang yang lumayan depresi. Oke.
Ada lagi gak? Apa lagi ya Bayang? Apa ya Bayang? Oh, ini Bang, PTSD. Oke. Ini masalah-masalahnya nih. Oke. Nah, terus impian mereka itu bisa apa sih? Ya, sembuh semuanya Bang. Hidup tanpa PTSD, sembuh dari depresi gitu kan. Apalagi misalkan bisa menangani gitu. Harus apa gitu kan, menangani depresi. Jadi kalau lagi depresi harus ngapain? Menangani depresi gitu kan. Nah, oke, kita sekarang dapat beberapa ide. Ini adalah masalah, ini adalah impian. Nah, cara kita menciptakan sebuah konten dari kedua tabel ini adalah satu, isi di sini masalahnya itu apa? Oke. Kedua, solusinya itu apa? Oke. Ketiga, benefitnya itu apa? Oke. Ini berarti masalah yang di sini silakan dimasukin ke kolom yang pertama. Impian yang di sini masukin ke kolom yang ketiga di benefit. Dan solusinya tinggal lo pikirin sendiri. Contoh, gue pengen ngebahas sebuah konten sebagai seorang psikolog, yaitu adalah ciri-ciri depresi. Atau mungkin kamu ngerasa sedih terus-terusan, misalnya kayak gitu. Intinya gue pengen ngebahas bahwa kadangkala ada orang yang dia itu punya masalah, dia kayaknya punya depresi. Kenali gejala-gejala depresi, misalnya kayak gitu. Maka, gue bisa masukin gejala depresi yang banyak gak disadarin. Udah itu dulu. Gejala depresi yang banyak gak disadarin. Oke. Sekarang kita masuk ke solusi dan benefitnya. Solusinya adalah mereka bisa coba menilai diri mereka dulu. Coba tanya hal ini. Jadi solusinya adalah tanya hal ini. Jadi kita pengen mereka tanya ke diri mereka sendiri. Benefitnya apa? Untuk tahu mereka beneran depresi atau enggak. Maka gue bisa bikin judulnya atau kontennya pokoknya kayak gini. Sebagai seorang psikolog, banyak banget gejala depresi yang tidak disadari. Coba deh tanya ini ke diri kamu sendiri. Kalau misalkan jawabannya iya semua, mungkin kamu terkena depresi. Nah itu benefitnya. Oke? Atau misalkan, kayak Bang, gue dari bidang seorang trainer. Di bidang apa? Public speaking misalkan. Oke, masalahnya apa? Sering ngeblank ketika public speaking. Oke, solusinya apa? Ada Bang teknik komunikasinya. Ini dia teknik komunikasi. Benefit apa? Yang bakal bikin kamu bisa lancar public speaking cuma dalam 7 hari. Nah, keep in mind. Ini adalah judul ide yang bener-bener efektif banget mau dipakai di YouTube, di TikTok, ataupun di Instagram. Konten YouTube gue itu ada yang mencapai 500 ribuan views. Instagram gue ada yang mencapai jutaan views. Di TikTok gue ada yang mencapai 5,5 juta views. Semuanya pakai format ini. Masalah, solusi, dan benefit. Kalau misalkan lo pengen bener-bener serius banget ngasah kemampuan untuk bikin skrip lo, gue saranin banget ikutin formula dari judul ide ini, dan ini efektif untuk digunakan di semua platform. Oke, by the way, bagi teman-teman semuanya yang butuh bantuan lebih lanjut untuk ngebangun personal branding atau branding brand kalian bisa kerjasama aja bareng Stanley Agency. Tapi apa sih yang bakal gue dapetin dari kerjasama dengan Stanley Agency? Mari kita simak. Halo teman semuanya, sorry banget ganggu fokus kalian dalam video kali ini. Tapi, ngebangun personal branding itu memang bukan hal yang mudah. Teman-teman itu harus punya lampu buat syuting, kamera lah, mikrofon lah, belum lagi ngeluangin waktu buat bikin skripnya, bikin thumbnail, bikin bahkan judul ide konten itu sendiri, belum lagi ngupload. Aduh, capek banget deh. Tapi kenapa nggak bareng Stanley Agency? Stanley Agency bakal ngebantu teman-teman selama 6 bulan ke depan untuk kick off personal branding kalian. Stanley Agency bakal ngebantu segala proses dalam penciptaan personal branding kalian. Mulai dari Sabtu, bikin personal branding itu kayak gimana ya? Kedua, konten yang perlu dibuat, yaitu udah include script konten, ide konten, semua peralatan konten kita bakal nemenin pas syuting. Teman-teman tinggal datang dan syuting doang aja.
kita bakal ngebantuin selama proses syutingnya, kita bakal ngeditin videonya, kita bakal nguploadin videonya, kita bakal bikin thumbnailnya. Intinya teman-teman tinggal terima kelar aja untuk personal brandingnya. Kalau misalnya teman-teman pengen banget nih untuk kerja sama bareng dengan Stanley Agency buat ngebangun personal branding kalian, yuk cek kontak info lebih lengkapnya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, yuk kita lanjut ke dalam bagian berikutnya dalam video kali ini.